Sahabat Uki, sebelum saya masuk pada pembahasan interface kali ini, baiknya kita melakukan kilas balik sejenak. Mengapa negara Qatar dinilai sangat sukses menjadi tuan rumah dalam perhelatan akbar Piala Dunia di 2022 lalu? Bahkan para pengamat dan pemain sepak bola dunia menilai momen Piala Dunia Qatar adalah momen paling menakjubkan sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Apakah karena tuan rumah Qatar mampu menjadikan Piala Dunia kali ini sebagai ajang paling mewah dan termahal sepanjang sejarah? Tentu tidak. Kesuksesan terbesar Qatar karena negara ini mampu memadukan dengan sangat indah antara spirit kebersamaan dalam jagat sepak bola tanpa memunggungi nilai-nilai Islami dan kearifan budaya negara itu. Negara ini mampu meyakinkan FIFA bahwa sepak bola bukanlah sekadar olahraga, hiburan dan bisnis semata, namun merupakan ajang perayaan dan penghormatan terhadap perbedaan, keberagaman, toleransi, dan kemanusiaan. Negara ini mampu meyakinkan FIFA bahwa penolakannya terhadap minuman beralkohol dan propaganda LGBT di Piala Dunia adalah bagian dari perayaan perbedaan tersebut dengan menghormati keyakinan agama Islam serta budaya yang dijunjung masyarakat Qatar. Dan hasilnya memang mengagumkan. Sepanjang perhelatan tersebut, tak ada satupun keributan antar supporter yang terjadi. Dan yang paling membuat kita berdecak kagum adalah Qatar berhasil membuka mata banyak warga dari belahan dunia barat akan nilai-nilai kesejukan dalam ajaran Islam. Sahabat Uki, lalu bagaimana dengan Indonesia yang bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 pada Mei dan hingga Juni mendatang? Hal yang membuat ajang bergengsi dunia ini menimbulkan pro kontra di negara kita ini karena keikutsertaan timnas Israel. Padahal tiket timnas Israel berada di ajang ini diraihnya setelah berhasil lolos dan setelah mampu melalui fase-fase pra-kualifikasi. Jadi bukan hadiah dan keistimewaan yang diberikan begitu saja untuk timnas Israel. Sahabat Uki, saya sangat sepakat bahwa negara Israel adalah negara imperialistik yang sangat pongah. Politik apartheid dan rasis dengan mencaplok bahkan mengusir saudara-saudara kita bangsa Palestina dari tanahnya adalah penghancuran kemanusiaan yang paling memilukan di abad 21 ini. Di sini sikap kita sangat keras dan tegas, mengutuk aksi brutal pemerintah Israel dan mendukung secara total kemerdekaan rakyat dan saudara kita di Palestina. Bahkan kita mendukung penuh ke pemerintah Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk sikap kita bersama. Namun, bagaimana dengan keikutsertaan timnas Israel di ajang Piala Dunia U20 mendatang? Padahal sedari awal kita tahu bahwa FIFA merupakan lembaga otoritas sepak bola yang sulit didikte oleh negara manapun, kecuali sekuat Qatar tentunya. Taruhlah kita sepakat menolak kedatangan timnas Israel. Maka konsekuensi yang bakal Indonesia hadapi adalah FIFA bakal memindahkan lokasi Piala Dunia timnas dan tim Indonesia tidak bisa ikut serta. Apalagi keikutsertaan timnas Indonesia di ajang ini karena Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Konsekuensi itukah yang kita inginkan? Satu lagi yang membuat Piala Dunia mendatang menjadi tidak elok karena banyak yang memanfaatkan penolakan timnas Israel itu sebagai isu politis untuk kepentingan politik praktis jelang pemilu. Jadi tidak murni dilandasi rasa kemanusiaan dan persaudaraan. Banyak yang menolak kedatangan timnas Israel hanya karena kalkulasi politik untuk meraih simpati umat Islam di negara kita. Kata kasarnya, ingin mendulang suara umat Islam di ajang pemilu. Bukan menuding, tapi dari pembacaan kecenderungan politik dan jejak rekam tokoh-tokoh yang menolak timnas Israel bisa kita pertanyakan. Alasan penolakan mereka karena ingin mendegakkan komitmen Bung Karno. Mungkin tidak ada yang salah di sana, tapi umum kita bisa menebak arah keuntungan politis yang bisa dicapai, dan ini mungkin menambah runyam permasalahan yang ada. Sahabat Uki, segala sengkarut permasalahan ini sebenarnya cukup sederhana, namun semakin membuka realitas bahwa para elit politik kita tidak punya jangkauan visi dan kualitas daya kritis dalam memperhitungkan konsekuensi yang bakal dihadapi. Saya katakan sederhana, karena mengapa baru saat ini mereka seperti demikian militan menyuarakan penolakan? Mengapa mereka tidak menolak sejak awal sewaktu pemerintah menawarkan diri
dengan susah payah untuk meyakinkan FIFA bahwa Indonesia layak menjadi tuan rumah. Padahal mereka pasti tahu konsekuensi adalah di sana ada timnas Israel yang kemungkinan akan ikut serta. Kalau mau konsisten, seharusnya mereka menolak sejak awal. Apakah kita mau dan mampu mencontoh terobosan Bernas Qatar yang mampu bernegosiasi dan meyakinkan FIFA untuk menjadi tuan rumah yang baik, namun tidak melepas nilai-nilai religiusitas dan budaya warga kita? Saya tidak yakin kita bisa melakukan itu. Hingga tim Israel tidak merumput dalam kejuaraan kali ini. Apalagi kalau kita menyimak sikap Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Suhair Al-Sun, yang menyatakan kepesertaan masing-masing negara yang ikut serta dalam event bergengsi tersebut tidak ada kaitannya masalah suka atau tidak suka. Suhair meyakini dukungan Indonesia pada isu-isu yang berkembang di Palestina tidak akan pernah berubah. Indonesia senantiasa konsisten dan teguh dalam mendukung isu Palestina, baik dalam berbagai forum regional, bilateral maupun multilateral. Jadi tidak ada hubungan dengan olahraga sepak bola yang memiliki aturan sendiri yang harus dihormati. Kalau Dubes Palestina sendiri memahami hal ini, kenapa elit politik kita seperti kebakaran jenggot? Sahabat Tuki, ketika sebuah peristiwa hanya senantiasa dikotakkan dalam kategori sempit hitam putih yang akarnya hanya kepentingan jangka pendek meraup suara kepentingan politik, maka bangsa kita akan tidak pernah dewasa dan terus dimanipulasi dengan memakan isu sentimen agama, rasial, dan kebencian. Sekali lagi, kalau mereka memang komitmen menolak, mengapa baru sekarang? Mengapa tidak sewaktu Indonesia menaruhkan diri jadi tuan rumah? Karena mereka tahu pasti timnas Israel kemungkinan akan lolos dan mendapat tiket berlaga. Mari kita introspeksi diri.